Selamat pagi kelas 5. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang pertama. Kalian tentu sudah punya dong buku ini. Nah, ini yang kita pakai ya untuk pembelajaran hari ini dan sampai seterusnya. Oke. Nah, tema yang kita ambil adalah tema pertama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Oke. Nah, kita mau buka dulu tema 1, subtema tema 1, subtema 1, yaitu berjudul tentang organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan, kalau dalam wacana yang pertama itu tentang bacaan. Kira-kira apa, siapa yang sudah baca? Wah, kasih tepuk tangan yang sudah baca. Oke, organ gerak hewan ya. Nah, organ gerak hewan itu banyak sebenarnya, tapi yang dari bacaan yang pertama ini mungkin kamu sudah baca, ini bercerita tentang kelinci. Apa kamu tahu dong cara bergeraknya si kelinci? Ada yang tahu? Pasti semuanya tahu. Oke, betul sekali, dengan melompat. Nah, kalau melompat tentu pakai tangan. Bukan pakai tangan ya, tapi pakai kaki. Yuk kita pikirkan binatang apa saja yang bergerak dengan kaki. Bisa disebutkan? Salah satunya adalah kelinci. Apalagi? Kambing. Apalagi? Gajah. Terus apa lagi? Dan banyak gitu kan. Hewan yang memiliki kaki ya pasti bergeraknya dengan ya berjalan, udah jelas tentu saja dong dia bergerak gitu kan. Oke, yang kedua kita mau baca yang di halaman 3 nih. Kamu lihat ya, pembelajar di halaman 3, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ingat, salah satu ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Kita tentu semua bergerak, apalagi manusia. Manusia bergerak? Iya dong, manusia bergerak. Misalnya lagi bergerak nih, gerakan tangan gitu kan, leher, semuanya kita bisa menggerakkan. Oke. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Misalnya kalau kamu dicubit, aduh, pasti kan kamu bergerak, ya enggak? Secara spontan. Begitu juga dengan hewan. Kamu colek misalnya kakinya kan gitu, telinganya, pasti dia akan bergerak. Apa yang disebut sentuhan itu? Yaitu adalah rangsangan. Betul sekali ya. Oke, kita akan temukan istilah namanya rangsangan. Bergerak karena ada rangsangan. Karena dirangsang maka dia bergerak. Seperti itu ya. Oke, misalnya dilanjutkan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke, kita ketemukan ada 2 lagi istilahnya. Yang pertama tadi kan rangsangan. Yang kedua itu adalah alat gerak aktif. Lalu alat gerak pasif. Oke, yang aktif itu adalah otot ya, bukan tulang. Oke. Yang pasif, alat gerak pasif itu tulang. Sekali lagi ya, alat gerak itu ada 2, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang aktif adalah otot. Oke, yang aktif adalah otot. Yang pasif yaitu tulang. Tangan kita tidak bisa mengangkat tangan kita kalau bukan otot yang menggerakkan. Jadi itulah pentingnya. Otot itu berguna untuk menggerakkan yang namanya tangan kita, kaki kita, semuanya ya. Jadi alat gerak aktif adalah otot. Oke ya, itu harus diingat baik-baik.
Lagi, saya lanjutkan sekali lagi. Misalnya lanjutkan ya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, misalnya ringkas dari itu semua. Sistem gerak pada manusia dan hewan itu ada dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang pasif adalah tulang, yang aktif adalah otot. Nah, kedua alat gerak ini saling bekerja sama. Tulang tidak bisa mengangkat dirinya sendiri tanpa adanya otot. Otot tidak bisa bergerak kalau dia tidak menempel pada tulang. Itu ya maksudnya. Oke, misalnya ini lanjutkan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Ingat, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nggak mungkin uratnya kamu ambil, ya kan? Uratnya kamu ambil terus dia suruh gerakin sendiri, tidak mungkin. Atau tulangnya, tulang kamu ya, kamu gerakkan sendiri, tidak juga. Oke, misalnya ini lanjutkan. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi otot itulah yang membuat kita bergerak. Ya, otot ya. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang jadi bergerak. Jadi otot itu menempel pada tulang kita ya. Ketika kita menggerakkan ya otot yang menggerakkan gitu kan. Ke sana, putar, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, ke depan, ke belakang itu. Itu adalah sistem kerjanya si otot yang menempel pada tulang. Bu, bisa nggak otot menempel pada kayu? Ya nggak bisa dong. Temennya si otot itu hanya tulang gitu ya. Lanjut. Oke, ayo berlatih, ada di halaman 4. Organ gerak manusia dan hewan yang bacaan yang tadi tuh yang kamu lihat terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Oke. Ide pokok yaitu apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok itu adalah satu kalimat yang bisa kita comot ya, kumpulan-kumpulan kata yang sering muncul dalam sebuah wacana. Nah, itu adalah ide pokok ya. Sekali lagi, ide pokok itu kumpulan kata-kata yang sering muncul dalam sebuah wacana atau paragraf. Itu diingat ya. Kalimat pengembang secara umum itu kalimat pengembang itu artinya adalah kalimat khusus gitu ya, kalimat khusus. Apa sih misalnya ini kalimat khusus? Bagaimana misalnya ini menjelaskan ya? Oh ya, gini saja. Kalau kalimat khusus itu adalah kalimat yang menerangkan kalimat umum, ya ide pokok itu gitu. Jadi ide pokok dikembangkan lebih detail. Nah, itulah jadinya sebagai kalimat pengembang. Oke, nah kamu bisa berlatih tuh di halaman 4 ya. Kalian semua di halaman 4. Nah, boleh kamu tuliskan di buku tulisnya. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan lagi setelah kamu mulai mengerjakan. Nah, kita lanjutkan yang pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai ide pokok bacaan. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok bacaan? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Jadi, kita dapat simpulkan kalimat utama itu ada di depan, di awal, di tengah, atau di akhir paragraf ya dalam sebuah bacaan.
Oke, kita mau lihat lagi nih. Cara menentukan ide pokok ya. Cara menentukan ide pokok salah satunya adalah yang pertama, urutan yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Baca dulu. Dibaca paragraf 1, 2, kalau sampai 3 paragraf, bacalah semua paragraf. Lalu cermati kalimat pertama hingga akhir. Kalimat pertamanya hingga akhir. Yang langkah yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal atau akhir atau awal dan akhir dalam sebuah paragraf. Lalu tandai ide pokok tiap paragraf ya, tiap paragraf. Lalu yang langkah yang terakhir adalah tandai info penting dalam tiap paragraf. Ketika kamu sudah tandain ya, temukan kata-kata yang sama di dalamnya dan susun. Itu yang akan menjadi ide pokok dalam sebuah paragraf, ide pokoknya ya. Oke. Nah, kamu bisa cermati lagi bacaan yang tadi tuh, yang organ gerak manusia dan hewan yang terletak di halaman 3. Nah, kamu boleh mengisi tugas-tugas yang ada. Misalnya ide pokoknya yang ada di halaman 4, terus lalu kembangkan ide-ide pokok paragraf tersebut menjadi sebuah paragraf. Misalnya, Pak Bu, maksudnya apa Bu Guru mengembangkan? Ya kamu susun lagi kata-kata yang sudah ada menjadi sebuah paragraf yang mudah kamu bisa pahami, ya. Lalu yang selanjutnya di halaman 6, misalnya tadi sudah jelaskan apa sih artinya ide pokok bacaan, fungsinya apa, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Kamu tinggal menyalin ya. Misalnya sudah jelaskan. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan dengan baik ya. Semangat dan salam sehat selalu untuk kelas 5. Thank you.